Gak ada masalah sama aku bang jadi juling ini bang. Karena berani ku pastikan satu ruangan ini cuman aku yang bisa naik kereta sambil main HP. Iya banyak yang bilang orang gendut gak bisa olahraga. Itu hoax. Masih banyak yang kami gak bisa. Ahol ini beneran suka bola. Terbukti. Ngadap kiri, ngadap kiri. Tangannya awas, tangannya awas. Tuh, bajunya sobek tuh. Ditarik back, ditarik back, ditarik back. Perkenalkan saya bapaknya Erling Haaland. Dialah satu-satunya komik yang stand up gak aku kasih nilai. Ku lukis dia. Itu Pak Bro rambutnya putih bukan karena tua. Karena sering bohong. Contohnya bang, cewek cantik pulang malam itu dianggap gak beres bang. Aku bang pulang malam paling tetanggaku ngomong, ih udah berapa rumah itu yang dicicinya. Tapi udah gabung komunitas Aldi. Oh, Gabung komunitas mana? Stand up mana? Wih, mantap. Saya keluarkan hari ini. Jangan, jangan. Acara ini dipersembahkan oleh Hari ini kita harus lebih menyala dari yang lain dan pastikan semuanya berfungsi. Paham? Siap pak. Operator, jangan sampai ada celaka dan tebar harap positif ya. Siap. Hai, nyala yuk! Tinggal dikit lagi nih, jangan sampai ada yang kelewat ya. Meisa, aman di jalan. Tenang aja sama Yuasa mah. Selamat malam Medan. Horas Majua-jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam stand up bola raga league. Hari ini kita ada di kota Medan dan tercatat sudah berpuluh-puluh peserta yang mendaftarkan diri. Walaupun kita masih menunggu juga yang on the way. Yang jelas ini adalah sebuah kompetisi yang sudah berlangsung sampai dengan season yang kelima. Selamat datang di Yuasa Stand Up Bola Raga League. Nyalakan Harebo. Kompetisi stand up komedi olahraga paling seru di Indonesia hadir kembali di tahun ini. Dan setelah kita ada 2 kali online, waktu itu kemudian season yang ketiga kita di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, regional di sana. Kemudian season 4 kita ke regional Jawa Barat dan Jawa Timur serta Jawa Tengah. Kita ke Solo, ke Bogor dan ke Surabaya. Dan di season yang kelima setelah kita ada di Palembang, hari ini kita ada di kota Medan. Yang spesial lagi nanti juga yang lolos ke babak final. Finalnya juga di kota Medan. Dan kita udah siap mencari talenta-talenta stand up terbaik yang bisa ngerosting dunia olahraga dengan segar, pedas dan tentunya bikin ngakak. Dan season ini kita mulai. Dan hari ini kita akan mulai juga yang dari kota Medan. Dan gak main-main karena semuanya hadir di sini, wajahnya serius sekali. Seperti pendukung United dan Liverpool ya. Kalau Arsenal kan udah gak terlalu serius, dia udah menang ya kan. Kalau City udah mau di FA Cup. Dan tentu saja
kita akan panggilkan terlebih dahulu juri-juri yang akan memberikan penilaian-penilaian untuk teman-teman komika yang ada di Kota Medan. Kalian siap? Are you ready? Seorang aktor yang juga konten kreator makanan, dulunya juga konten kreator rokok. Tapi sekarang dia udah hidup sehat. Dan malam ini spesial sekali datang ke Kota Medan karena besok dia harus kembali lagi ke Jakarta. Tapi habis itu hari Minggu kembali lagi ke Medan. Sosok yang tidak pernah bisa kita pungkiri sebagai macan kompetisi. Popon Kerok. Popon. Kalau Dias minta one liner. Kalau gua nggak ngerti apa aja yang penting lucu. Sapa dah. Halo, selamat malam Medan. Memang kebetulan saya lagi ada jadwal syuting. Besok syuting, jadi ntar bolak-balik lah gitu. Emang lagi nyusul Oki lah. Jaraknya ngejar Oki. Walaupun memang agak jauh jaraknya sama Oki ya. Gak apa-apa, yang penting udah sejalan itu aja. Popon Kerok silakan duduk di singgasananya. Dan selanjutnya sesuai dengan urutan, ini juga sama-sama dengan Popon mengurangi berat badannya dan menumbuhkan helaian-helaian dalam rambutnya. Ya, juga musisi dengan aliran-aliran yang memang di luar mainstream. Kita langsung saja panggilkan, inilah tokoh podcaster Indonesia, ada Patra Gumala. Halo, selamat malam Medan. Baru beberapa jam saya di Medan ya. Tapi sudah banyak merasakan hal-hal yang luar biasa. Saya udah lama kenal sama Oki Rengga. Kami di Jakarta selalu kira Oki Rengga itu marah-marah. Tapi setelah sekian beberapa jam di Medan ternyata itu normal ya. Dah, itu aja, selamat malam. Terima kasih Patra. Selamat datang di kota para ketua ya. Dan selain Patra tentu saja kita akan undang, ini dia sosok yang juga terus menemani kita di podcastnya. Dan juga tentunya dengan personanya yang kadang-kadang bisa jadi laki-laki, kadang-kadang setengah laki-laki. Dan memang dia sangat berkebalikan dengan orang-orang Medan ya. Dia punya hati yang halus, sensitif sehingga dari tadi 6 jam di sini tertekan sekali hidupnya. Kita langsung saja berikan sambutan untuk Randika Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Medan. Hampir ngomong Malang gue tadi kan. Gue deg-degan setiap datang ke Medan, selalu deg-degan karena saya orang Sunda. Saya tidak bisa diajak ngomong kenceng, tolong pelan-pelan aja. Tapi gue pengen mengapresiasi bahwa Medan harusnya menjadi satu-satunya penghasil supir F1 terbanyak harusnya. Harusnya dari Medan, karena di sini tidak penting skill, yang penting nyali. Tepuk tangan sekali lagi buat Randika Jamil. Dan yang berikut ini sudah tentu saja sekarang sudah begitu beda ya, sudah begitu pesat karirnya. Sementara mantan asistennya masih ikut jadi peserta ya. Dia sekarang sudah beda sendiri, pesawatnya berbeda, hotelnya berbeda, ridersnya berbeda. Tapi hatinya tetap untuk Yuasa Stand Up Olahraga League. The one and only yang selalu marah-marah, selalu emosional. Dan sekarang menjadi atlet foot golf internasional. Oki Rengga. Asik. Ngapain nih Bang? Apa aja? Oke. Asik. Aduh, banyak nih yang mimpi bisa jadi kayak aku nih kayaknya nih. Aduh. Terima kasih Yuasa udah datang ke Medan. Mudah-mudahan acara kita hari ini lancar. Terima kasih banyak para peserta. Mudah-mudahan kalian semuanya lucu hari ini ya. Medan kota kita, geng. Tapi aku yakin yang juara dari Palembang nanti. Terima kasih semuanya. Kireng.
Makanya Medan itu spesial, teman-teman juri dan juga seluruh peserta karena hari ini langsung dihadiri oleh teman-teman dari Yuasa. Boleh tepuk tangan dulu. Ini yang ada di Kota Medan ya, selaku Operational Manager PT Adidaya Karya Indotama ada Bapak Adianto. Selamat malam Bapak. Minimal Pak, kalau memang mereka tidak lolos jadi finalis mungkin terima karyawan bisa Pak. Karena waktu itu juga Popon sempat hampir jadi karyawan pabriknya ya. Ya dan dari pusatnya, Yuasa Pusat yang ada di Jakarta, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Karena saya menggantikan Dias, maka saya tidak boleh double job Pak Agus. Untuk itu kami dengan hormat dan rendah hati memohon Pak Agus menjadi satu juri malam hari ini. Silakan Pak Agus, Pak Agus, Pak Agus. Ayo Pak Agus, silakan Pak Agus. Soalnya selalu dari kota manapun Pak ada aja kadang berusaha adlibs Yuasa. Nah yang bisa kemudian menjadi nilai kan nanti dari Pak Agus ya. Ketahuan halus apa enggak ya kan. Ya kan. Pak Adi izin gak apa-apa ya Pak ya. Sendirian. Oke teman-teman dari Kota Medan selamat malam. Adakah yang dari luar Kota Medan? Yang bukan dari kota ada? Atau sini semua dari Kota Medan semua? Medan semua ya? Apa sih geleng-geleng tapi gak jawab? Dari mana? Rantau Prapat. Berapa jam dari sini? 6 jam. Jangan sampai 6 jam 1 menit gak bagus di-cut ya. Ada lagi dari mana? Binjai. Berapa jam? Wah 1 jam aja kok ngaku-ngaku 1 jam. Jegel. Mimpi jadi jegel ya. Minjem beat ya anjay. Oke kalau begitu karena kita hari ini lebih dari 40-an jadi kita main cepat aja. Jadi nanti akan terpilih 10 terbaik ya. Dimana 3 terbaiknya yang akan lolos babak final sudah ditunggu oleh 3 peserta dari Kota Palembang. Dan yang luar biasa dari Kota Palembang pemenang pertamanya adalah wanita. Jadi ini akan menjadi sebuah rekor dari Yuasa Sustainable Olahraga League. Dan saya akan sebutkan 5 nama, nanti masing-masing nama setelah satu dengan yang satu bergantian. Setelah 5-5-nya maju, baru akan ada penilaian dari Dewan Juri. Dan hari ini karena cukup banyak yang ikut, nanti tiap-tiap Dewan Juri untuk 5 peserta hanya diwakili oleh 2 juri saja yang akan memberikan komentar. Oke, kalau begitu kita akan panggil yang pertama ada Rifki Dira dari Pekanbaru. Disusul nanti oleh Ahol Musang, ada Ardo Juling, Egi Avandi, dan Simon. Semuanya dari Medan. Yang pertama ini dia Rifki Dira. Selamat malam Dewan Juri. Perkenalkan namaku Rifki, aku seorang pegawai Bea dan Cukai. Di sini ada yang rokoknya ilegal? Tentu nggak ada ya kan. Di sini ada yang akinya ilegal? Tentu bukan Yuasa ya kan. Pak Agus mantap ya. Gak apa-apa gak juara, yang penting Pak Agus tahu saya cinta Yuasa Pak. Tapi aku tuh cinta kali sama sepak bola teman-teman. Sebagai pegawai Bea Cukai aku tuh juga cinta kali sama sepak bola. Aku kalau ada rokok ilegal merek tahu ya? Tahu, aku kalau ketemu rokok ilegal merek ini gak aku tangkep. Latih. Bahkan saking cintanya aku sama bola olahraga dan Yuasa, lihat aku daftar pertama Pak. Sumut 1, udah setara Bobby aku di sini. Udah setara Bobby. Gubernur saya di sini Pak. Astaga. Tapi yang paling gak enaknya kalau misalnya main bola di Bea Cukai itu kalau udah ikut pejabat-pejabat. Bukan karena mereka gak jago main, karena itu udah pasti. Tapi karena kami sungkan Pak. Sungkan kami bingung berperkelakuan sama mereka gimana. Ini aku kasih gambaran ya. Kami kalau main bola sama pejabat lebih banyak minta maafnya daripada nomor punggungnya. Bahkan kami harus minta maaf sama kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan sendiri. Mereka salah oper, kami minta maaf. Maaf ya Pak, bolanya out. Mereka gagalnya tak gol, kami minta maaf. Maaf ya Pak, bolanya nggak gol. Bahkan kalau mereka sampai minta maaf, kami berarti gagal. Naik pangkat tahun depan gitu. Sulit. Itu pemain bola mau sejago apapun kalau main sama pejabat pasti jadi nggak jago. Bruno Fernandes main bola sama pejabat minta jadi Bruno Mars dia. Bruno Mars aja aku bang. Enggak lah gitu. Dan yang paling sulit lagi adalah
Kami tuh kalau main bola sama pejabat nggak bisa kontak fisik. Kita sepakat ya, main bola tuh paling enak kalau ada kontak fisik. Tackle-tackle dikit, body-body ball, berantem-berantem dikit. Bang Oki Rengga nih, kiper cadangan ketiga, kalau ada kontak fisik turun dia. Mana gitu. Bang masih di parkiran bang, lapangannya dalam, lapangan dalam. Bahkan ya, gak enaknya lagi adalah karena kami gak bisa nekel pejabat, tapi pejabat suka-suka hati nekel kami. Aku pernah ditekel di pinggang. Di pinggang, bukan di mata kaki, bukan di paha, di pinggang. Tapi karena dia yang nekel, aku harus minta maaf ya pak. Gitu. Terus nanya, ya Ki gak apa-apa pak, sambil saya gitu. Kakinya masih ngikut memang. Aduh, tapi terima kasih sekali lagi untuk Yuaso, boleh tepuk tangan buat kita semua di sini. Gitu, jadi ada yang masih rokoknya ilegal? Bang Papon udah enggak? Aman ya Bang ya. Mungkin itu aja, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin aku Erling Haaland. Erling Haaland. Bukan gara-gara bola raga gitu. Aku masuk ikut kompetisi ini. Emang suka bola kali aku. Sumpah aku ngefans sekali sama Real Madrid. Cuman kalian jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena ekspektasi gak sesuai sama Real Madrid. Aku suka bola gitu. Cuman aku pernah main bola tiba-tiba di kartu merah. Cuma gara-gara bola itu gue ganti sama para bola gitu. Gue bisa main bola, nonton bola aja aku bilang. Kadang-kadang gue ganti bola padel gitu. Biar main bola sama Davina Karamoy dah tuh. Sumpah aku suka kali main bola gitu. Karena kejadian aku suka ngeganti bola sama para bola, aku pernah dilarang. Bukan di blacklist, dilarang gitu. Sama event-event bola di daerahku gitu. Pernah aku datang ke event bola. Gak boleh main bola di sini deh katanya. Ya kenapa rupanya? Ini kan event bola aku bilang. Bacalah pelangkatnya kata dia, aku baca. Bola Sungkawa. Sorry bang, aku gak tahu kalau bapak mau meninggal. Tapi aku sumpah suka kali main bola gitu. Aku udah pakai setelan kayak Erling Haaland gini ya kan. Memang agak mirip Haris Botu sih, cuman aku udah setelan kayak gini. Banyak kali orang gak percaya kalau aku bisa main bola gitu. Bahkan orang-orang lebih percaya kalau aku lebih jago nyopet gitu. Pernah aku 2 hari yang lalu main futsal. Ada penjaga futsalnya. Bang, ini bukan terminal katanya. Aku gak nyopet, aku bilang. Masukku tuh HP-nya, gak usah masukin ke sempak. Bilang, gak usah, bilang. Tapi aku gak yakin abang bisa main bola, kata dia. Lah, baju udah bola, celana bola, apalagi, bilang. Iya tapi sepatu abang masih pancus, katanya. Oh, cuma ini aku punya abang, aku bilang. Cuman dia tetap gak percaya bang. Enggak, tetap gak percaya kau bisa main bola, kata dia. Karena sepele, ku pukul. Bilang, kok kau pukul aku bang? Biar abang tahu aku striker, aku bilang. Sumpah aku suka bola gitu. Cuman aku prihatin gitu sama sepak bola Indonesia. Karena sekarang susah kan. Jujur aja aku lebih suka Sintayong daripada Patrick Kluivert. Karena aku ngerasa Patrick Kluivert strateginya susah gitu. Sintayong lebih mudah. Kenapa dia mudah? Karena Sintayong mudah. Tapi jujur kenapa aku bahas sepak bola? Karena aku ngerasa hidup itu ibarat sepak bola. Susah senang sama-sama, susah menang ganti pelatihnya. Saya Holmusang, terima kasih. Komika kedua kurang lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu kompetisi mas, bas-bas bola. Kenalin aku Erling Haaland, jelek banget. Kenalin teman-teman, aku Ardo Maling Mata Juling. Untuk yang belum tahu juling itu apa? Juling itu yang ditengok dari jauh normal, ditengok dari dekat kok kayaknya pandangannya beda. Nengok mana kok? Jujur aku gak terima kalau juling itu dibilang cacat bang. Karena menurutku juling itu ya normal. Dibilang cacat enggak, dibilang normal enggak lolos ngetes polisi.
Gak ada masalah sama aku bang jadi juling ini bang. Karena berani ku pastikan satu ruangan ini cuman aku yang bisa naik kereta sambil main HP. Mata kanan lihat jalan, mata kiri lihat HP. Alhamdulillah. 3 kali tabrakan. 4 kali beserak. Dan sekarang setang keretaku baling bang. Bukan karena tabrakan tapi biar klop sama mata. Jujur gak ada masalah sama aku juling ini bang. Gak ada masalah sama sekali. Karena gara-gara juling aku punya circle baru. Di Facebook aku gabung komunitas orang juling bang. Ada komunitasnya. 2023 aku gabung membernya 300. Sekarang 2026 membernya 1.600. Berarti kan komunitasnya hidup. Ekosistemnya berkembang. Yang aku takutin 2027 ada 19.000 lapangan kerja. Maksud aku gini bang, siapa orang pertama kali kepikiran bikin grup ini? Dia berharap apa? Kami meet and greet gitu. Ngumpul di satu kafe, 1.600 isinya juling semua. Waitersnya kan bingung ya. Lihat mana nih? Lihat mana nih? MC naik. Yuk yang julingnya sebelah kiri duduknya sebelah kanan. Yang julingnya sebelah kanan duduknya sebelah kiri. Ayo saling tatap. Renungi nasib. Itu bapak gak juling ngapain dari sini? Nganter anak mas. Udah diajak berkomunitas anaknya. Jujur bang juling-juling gini. Aku juga pemain bola bang. Aku dimainkan pada saat-saat tertentu. Yaitu penalti. Karena pada prinsipnya kiper menatap mata penendang. Tatap mataku. Tatap mataku. Ku tendang gol. Ojan salah hipnotis. Sekian aku Ardo. Terima kasih. Banyak yang bilang orang gendut gak bisa olahraga. Selamat malam Iwasa Olahraga. Iya banyak yang bilang orang gendut gak bisa olahraga. Itu hoax. Masih banyak yang kami gak bisa. Kami gak bisa kerja. Gak bisa jalan cepat. Gak bisa masuk akpol. Banyak. Sumpah makanya aku ngerasa orang gendut itu masuk beban negara. Kalau disusun ini orang gendut, kriminal, buzzer MBG. Bawahnya lagi buzzer MBG yang gendut. Meskipun aku gak terlalu jago olahraga, tapi orang gendut kayak aku, kalau olahraga selalu disuruh mengisi tempat yang vital. Contohnya kayak main futsal. Orang gendut selalu disuruh jadi kiper. Padahal gak semua orang gendut bisa jadi kiper. Ada yang bisa jadi presiden. Meskipun sama-sama suka buang badan ya. Kim Jong-un maksudnya, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Iya kayak gak semua orang bisa jadi kiper. Aku kemarin pas kuliah disuruh jadi kiper. Kuiyain main kami, main, gak lama kebobolan. Kaptennya marah, Mon, harusnya kalau bola kayak gitu kau split. Harusnya aku gak main, gue bilang. Harus split jongkok aja, aku 5 menit kesemutan gitu. Ini split, kalian tahu split kan? Yang ngangkang lebar kali. Yang kaki kiri ke utara, kaki kanan ke Selandia gitu. Susah split itu kayak. Kalau kurus jangankan split. Fanta, Coca-Cola bisa gue. Dan main lagi aku, main lagi, gak lama kebobolan lagi. Kaptennya marah bilang, Mon, kalau kayak gitu harusnya kau buang badan. Aku pengen, tapi kalau badannya kayak gini, buangnya kan harus rame-rame kan. Buangnya harus rame-rame gitu kayak, mana bisa sendiri. Kalau kau ngerti caranya buangin lah tolong. Tapi ya sebenci-bencinya aku lebih benci sama orang yang fanatik sama klub bolanya. Ada kawanku contohnya,
orang susah, pengangguran, tapi fans Arsenal. Suka kali menghina karena dia lagi di atas. Ini buat yang gak tahu, aku ini fans Tottenham. Memang wajar dihina, tapi gak berlebihan gitu. Dia menghina kayak, bodoh kali kau jadi orang, kau tuh pau, timmu itu jelek. Aku di situ, gak apa-apa timku jelek, yang penting kan rumahku bagus. Terima kasih, saya Simon, selamat malam semuanya. Selamat malam, kenalin nama aku Tommy. Dan aku adalah seorang pengangguran yang profesional. Aku berani bilang gitu karena aku ngerasa dari semua peserta gak ada yang lebih nganggur dari aku. Mungkin orang setahun 2 tahun nganggur tuh resah kan. Aku geluti dunia ini udah kurang lebih 5 tahun lah bang. Ketimbang resah aku ngerasa ini kayak ada passion aja bang, sumpah aku. Bahkan kemarin kawanku nawari aku kerja, aku tolak. Aku tanya sama dia jam berapa masuknya, jam 8 katanya. Oh aku jam 10 baru bangun aku bilang. Tapi jadi masalah, aku ini anak pertama. Dan anak pertama tuh harus jadi contoh buat adiknya kata orang-orang. Adikku pemain basket. Ketimbang dia mending aku yang nyontoh kan bang. Karena dari segi penghasilannya kami udah jauh berbeda. Adikku dikontrak sama klubnya dapat gaji per bulan 2 digit. Sedangkan penghasilanku tergantung berapa adikku ngasih lah. Kadang cepet, kadang limpul. Pernah aku minta 20 udah sasek kali main gitu bang. Jangan dari penghasilan. Dari segi visi aja aku kalah jauh lah bang. Ya kan? Adikku main basket, udah pasti dia tinggi, kekar, berotot, dan ganteng. Sedangkan kalian tengok lah aku ini. Kayak wibu kan. Ibarat hewan. Adikku nih kayak burung elang gitu, gagah, bisa terbang tinggi gitu. Sedangkan aku kayak burung itu kalian burung ada tapi gak berfungsi gitu. Sumpah, dan aku ngerasa insecure kali. Karena jauh kali perbedaan kami gitu kan bang. Di keluarga kami, batas sukses itu udah adekku, standar sukses itu udah adekku. Buat gambaran sesukses apa adekku. Adekku kemarin HP-nya iPhone 11. Karena retak layarnya digantinya jadi iPhone 15, upgrade kan bang. Sedangkan HP-ku Infinix, kalian tahu Infinix kan? Yang kalau pencet kamera keluarnya Mobile Legends tuh tahu kalian? Yang kalau pencet WhatsApp keluarnya mesan ayam geprek. Sumpah 2 bulan lalu aku beserak bang, beserak. HP ku terbelah. Tapi syukurnya sekarang udah diganti lah. Sama kesehatan supaya bisa stand up kayak gini terus lah bang. Dan aku di rumah dipanggil pelangi. Bukan karena aku. Jadi pelangi itu ada filosofinya. Mau aku bilang filosofinya adalah karena nama bapakku Topan. Jadi habis Topan terbitlah pelangi. Keren kalian bang. Maksudku kok ada orang berpikir habis Topan terbit pelangi. Maksudku habis Topan harusnya beres-beres dulu kan bang. Tim STAR belum datang semua masih beseraan. Terima kasih nama saya Tommy. Kita panggil juga tadi semuanya Rifki, Ahol, ada Ardo dan juga Simon sesuai urutan ya. Untuk itu kita minta dulu Bang Oki yang akan memberikan penilaiannya. Bang Oki silakan Bang Oki. Halo. Apa itu ribut kalian? Lagi acara ini gila kalian. Oke. Ahol Musang. Mad Dog. Ahol Musang. Oh tadi kedua ya, Rifki pertama ya, Rifki. Cuman satu aja masalah Rifki. Rifki cuman lumayan terburu-buru Rifki, nyampein materinya. Padahal materimu bagus. Cuman nggak tahu apa karena setmu terlalu banyak untuk 3 menit. Jadi kok buru-buru kali Rifki. Kayak nggak tahu entah apa yang dikejar. Kok kemarin audisi suci ya? Oh iya. Sayang maksudnya aku dari awal kau nampil, oh ini yang kemarin audisi suci. Sayang aja kau terlalu terburu-buru, itu aja. Sisanya sebenarnya bagus-bagus aja, materimu bagus, sudut pandangnya beda, segala macam. Sisanya nggak ada masalah, itu aja. Cuman buru-buru. Mungkin nggak tahu ya karena deket sama ini Ahol Musang, asik Ahol Musang. Ahol Musang,
Artikulasi kurang. -5 ya. Bukan. Nggak usah langsung sekarang, Gi. Nanti aja nggak usah lu nggak usah Udah kau minta bilang. maaf. Nggak usah kau bilang bakal di minus nggak usah. Udah minta maaf yang artikulasi kurang udah minta maaf. Oh, udah minta maaf. Udah, tapi tetap ngedumel ya. Iya. Di story WhatsApp ngedumel. Elah kiranya nggak tahu orang. Bu. Artikulasi tapi kelebatan rambut? -200. Lebat tapi nggak terurus. Ahol ini beneran suka bola. Terbukti beneran. Beneran suka bola. Terbukti tuh. Dia tuh lihat, coba kasih lihat mereng ngadap ke kiri. Ngadap kiri. Nah, tangannya awas. Tuh, bajunya sobek tuh. Ditarik back. Dia nggak tahu tuh bajunya sobek. Ditarik back. Itu baju yang ditarik back. Jadi koyak bajunya sobek. Masa Kang Dika penilaiannya itu Kang Dika. Nulis gitu. Materi bagus sayang bajunya sobek. Dia nggak tahu itu. Masa jadi Igun? Dia Igun fashion dia. Konsepnya emang baju Kamerun. Oh baju Kamerun. Yang gini yang kebuka. Aerodinamis. Habis dari lapangan langsung ke sini. Ditarik back langsung audisi stand up. Ahol. Stand upmu oke sih sebenarnya boleh. Cuman nanggung aja dari tiap materinya. Nggak dipanjangin. Nggak dibedah lagi semua segala macam. Udah lama stand up baru ya? Baru. Tadi jam 5. Terlalu baru itu Pak. Terlalu baru dong. Terlalu baru. Masa Oke baru 3 jam yang lalu? Sorry. Kirain kan, mana tahu tadi jam 5 jadi wajar kita ngewajarin. Awal itu aja sih lebih di material lebih dibeda-bedain. Ardo juling. Ardo ini sebenarnya normal, demi audisi ini dijulingin. Enggak dong. Dok, tapi julingnya bagian mana sih Dok? Sekarang enggak. Yang kiri. Yang kiri kan. Oh iya. Ardo mungkin beberapa juri tadi nggak tahu sama diksimu. Setang baling, naik kereta balik. Kereta mobil tahu. Motor salah. Lah tahu salah. Tadi diajarin sopirnya lupa. Kereta, maksudnya kan ini abang-abang juri juga bukan orang Medan kayak begitu. Lebih diperhatiin itunya aja, diksinya. Awas kok ya kalau habis dari sini matamu normal ya. Sisa terakhir Simon ya? Ada 2. Sama Tommy Pelangi. Simon sama Tommy Pelangi. Alah udahlah capek aku udah. Aman lah itu udah. Bang Patra aja. Banyak kali udah. Ini masih banyak lagi. Aman. Simon oke lah udah. Patra tambahin Patra. Ya kalau dari gue Rifki untuk ngebuka acara stand up olahraga malam ini boleh tepuk tangannya. Berhasil membuka. Ahol juga tadi masalah artikulasi. Nah kalau Ardo kayaknya udah biasa ikut lomba ya Dok kayaknya. Soalnya kelihatan langsung mengamini ngambil sikat Ahol tadi peserta 2 gak lucu langsung. Itu kan materi baru kan pasti kan. Jadi oke lah emang. Ini cuma mata pencarian ya. Ikut lomba gini memang. Iya. Simon juga untuk materi gendut kan sebenarnya udah banyak banget Mon. Tapi untuk yang ini kayaknya ada beberapa yang memang fresh lah. Sebagai materi-materi gendut. Sama Tommy Pelangi kalau memang mau serius di stand up. Kayaknya cari kerjaan lain Tom. Maksudnya kan udah 5 tahun nganggur Ki. Iya kan Ki? Dikiranya stand up kerjaan tuh. Makin nganggur kamu. Itu aja sih terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Oke, tunggu dulu. Aku lihat Pak Agus kan tertekan begitu di depan. Mungkin 1 kali aja komen Pak. Habis itu saya persilakan kembali nemenin Pak Adi di situ. Tapi boleh lah sekalian membuka yang di Medan. Karena takutnya nanti kalau Pak Adi sendiri di situ tiba-tiba ke depan. Saya daftar boleh kali ini. Tiba-tiba ikut ya. Silakan Pak Agus. Iya nih nggak ada planning, nggak ada apa, tiba-tiba suruh ke depan aja. Jadi saya nggak tahu secara teknis ya untuk stand up. Jadi urusan abang-abang juri yang di sini. Yang penting tadi sebetulnya pembukanya sudah bagus tuh ya. Rifki sudah sangat pede, sudah biasa kayaknya ya untuk stand up. Ya, yang Ahol mungkin agak jelek, agak jelek. agak gondrong. Kalau Ahol agak gondrong. Agak jelek penampilannya, agak jelek penampilannya. Sama bajunya ya. Ditarik agak back. bolong.
Tapi bener loh, teliti banget loh. Saya juga nggak tahu tuh kalau sobek. Inilah ini semua ditengokinnya orang kalau lagi nampil. Ya kan aku perhatiin materinya kan gak terlalu menarik soalnya. maaf. Bagus. Maaf Pak, durasi Pak. Oh iya. Yang lain-lain sudah oke ya. Mungkin yang lain teman-teman maksimalkan saja. Karena Yosa Stand Up ini bukan cuma istilahnya hanya sementara saja. Akan terus dan terus semoga, karena ya ini ada contohnya, ada Bang Oki Rengga gitu ya yang sudah jadi aktor kemana nggak tahu, Bang Popon sebentar lagi nyusul gitu kan ya. Jadi dimaksimalkan saja, itu saja, terima kasih. Pak tadi kan yang pertama ada yuasa-yuasanya tuh, layak nggak dapat bonus nih? Enaknya kalau MC gitu-gituin orang ya. Ya minimal sih biasanya 200 Pak. Udah ditodong ke depan gak nyiapin apa-apa lagi. Tapi adalah sedikit-sedikit. Oh ada. Enak ya. Iya kerjaan Dias tuh. Oh berubah. Ada isinya. Ada isinya. Aman itu 12.000. Oke terima kasih kelima peserta. 12.500 sedikit kali. Sedikit kali. Oke ya, 5 berikutnya ada Yudi Bronze, Muslim, Yasman, Rido, dan Bocil. Kita mulai dulu dari Yudi Bronze. Selamat malam Dewan Juri. Perkenalkan saya bapaknya Eli Halan. Ketawa kalian, sebagai bapak kalian. Pak Agus, agak menjilat sih ya. Kalau masalah Yuasa Pak, baterai handphone saya Yuasa Pak. Apa nggak galak kali Ces? Sur. Yes. Aku pecinta bola kali, ya kan? Wah, semua bola aku suka. Mulai bola kaki, bola voli, mandi bola, suka aku semuanya. Ya, ekspektasi aku berubah saat nonton Oki Rengga jadi kiper. Dia kebobolan 3-0. Katanya pro. Amatirnya. Kiki 3-0. Yang bahayanya aku duduk di VIP, kawan-kawan yang lain di tribun terbuka. Bayangkan kalian kalau aku duduk di VIP, itu sama Pemprov, Pemda PSSI, semua di situ. Bayangkan, Pak. Oke kawannya? Oh bukan. Supir angkot itu. Pantasan goblok kata bilang. Ini ya, biar gue tahu. Biasa gelandang ngasih ke penyerang asis. Ini Oki yang ngasih. Gol 3-0, malu-maluin ke Oki. Produta. Klubnya Produta. Anjay. Tapi ya, aku ini BBB, bukan bapak-bapak biasa. Yang mana kalau bapak-bapak, itu kalau sore-sore nyiram-nyiram air ke paret, bakar-bakar sampah. Hei, kita beda boy. Kita nyiram air paret ke sampah yang dia bakar. Enggak boy, aku sore-sore main bola. Wah lariku kencang kali, aku striker. Sama Usain Bolt beda-beda tipis lah kami larinya. Sumpah, ya kan. Jadi ini aku kasih tahu sama kalian ya. Jadi ini aku main bola sama BBA. Bapak-bapak aneh. Bapak-bapak itu kalau main bola tuh yang aneh-aneh. Yang ada penyakit gula. Mana gula aren lagi ya kan. Tukang kopi shop apa cuman anak nih. Ada yang stroke. Ngapa-ngapain bola pakai gerakan samba. Kan. Yang waktu nyambak gini kan. Kaki kiri lewat, kaki kanan diangkatnya gitu. Yang parah lagi bang, yang parah lagi. Kami main bola sama bapak-bapak penyakitan itu. Di saat gol tidak boleh selebrasi.
Kena kartu kuning aku. Loh, Set, kok kena kartu kuning? Shh, Bapak itu sakit jantung katanya. Ya udahlah, lebih bagus. Ini waktunya cemana ini? Konsen lah. Oke, saya di program malam. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Minisio-nya Yudi Brong. Minisio. Dialah satu-satunya komik yang stand up nggak aku kasih nilai, ku lukis dia. Muslim. Gila ya, ada tua masih stand up. Udah tua lo itu. Nyi Roro Kidul. Manggil dia kanjeng. Udah tua dia, ngapain stand up? Gila kali. Nih dia Pak Brong ya. Kawan-kawanmu itu udah masuk grup BKM Masjid Nurul Mukminin. Tenda STM ngurus-ngurusi orang meninggal Pak Brong ya. Iya biar maksudnya orang itu meninggal ada yang bantu. Ini kok meninggal gak ada yang bantu nih. Gila kali. Bukan apa. Aku takut aja. Stand up tiba-tiba stroke kan. Aku pernah lihat dia hampir guys. Kami abis main bola tiba-tiba pingsan dia. Cuman hidup lagi. Minum air bateri Yuasa dia. Yuasa keren bisa ngidupi orang. Iya. Itu Pak Bro rambutnya putih bukan karena tua. Karena sering bohong. Gila. Tapi jiwa stand up dia kuat guys. Aku yakin 2 tahun lagi aku masih jumpa lah sama dia. Cuma stand up udah pakai kursi roda. Tangan kanan megang mic, kiri diimpus gitu. Bahaya. Siap stand up ada yang bisin asyhadu alla ilaha. Hai gokil Pak Brong teman-teman dan kenalin nama aku Muslim. Kenalin nama aku Muslim, aku ini sudah menikah. Aku menikah dari umur 17 tahun. Mantap bro. Ya biasa lah ya remaja kurang edukasi seks. Banyak yang bilang ujian di pernikahan itu batasnya 5 tahun guys. Pas di 5 tahun aku cerai. Pas lah di usia aku 23 lah gitu. Kacau teman-teman. Ya tapi aku mewajarkan itu. Karena nikah karena kecelakaan berakhir dengan berseraan. Aku di Medan. Anakku di Serge. Gak tau lah kalian Serge ya udah Serge lah pokoknya. Mantan istriku ngekos. Sama cowok barunya. Tapi gak tahu ya. Tapi gak tahu ini feeling gua aja. Feeling gua aja ini ya. Ya kamu gak tahu. Ini bisa salah. Ini bisa salah. Kata orang-orang yang gak suka sama dia ngekos sama cowok barunya. Termasuk aku kan itu. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Yasman dan aku ini orang Nias yang gak bisa main bola teman-teman. Untuk abang-abang juri yang gak tahu Nias itu suku juga bang. Suku dari Sumatera Utara sama kayak Batak, Karo, cuman kami Indi bang. Makanya banyak yang gak tahu mungkin ya. So aku Nias gak bisa main bola itu capek teman-teman. Karena setiap main bola kawanku tuh selalu berharap lebih sama aku. Yasman kau tuh orang Nias, kau tuh kuat, kakimu tuh kayu laut katanya. So kita main bola bukan buat kapal. Kenapa tolak ukurnya kaki? Mungkin aku gak percaya Nias itu kuat teman-teman. Kecuali kok Genaro Gattuso marganya Jebua itu baru percaya aku. Nias kakinya kuat. Dan teman-teman menurutku Nias itu menjadi orang Nias itu anomali buat aku teman. Karena kami dianggap kuat, di satu sisi kami sering dibully teman-teman. Kalian kuat tapi dibully. Kalian tahu Yakuza di Jepang? Serem kan, gak ada yang berani bully. Gak tahu kalau yang di... Gak tahu kalau tapi kalau yang di Jepang serem guys. Kalau Yuasa keren. Itu ya maksudnya. Karena aku jadi Nias tuh dari kecil malu teman-teman. Sering dibully. Capek kali jadi Nias di Medan ya.
Aku waktu kecil tuh kayak, ya Allah kenapa aku Nias gitu. Kenapa nggak Jawa aja atau Manado gitu enak. Ini terlahir Nias guys. Aku kayak dosa apa yang kulakukan di kehidupan yang lalu gitu. Reinkarnasi macam apa ini guys jadi Nias. Gak enak kali sumpah dibully dari kecil. Bapakku itu mualaf teman-teman. Bapakku itu mualaf. Makanya aku nih Nias yang Islam. Capek kali teman-teman. Aku di circle Nias itu nggak diterima. Di circle Islam nggak dianggap. Sumpah. Waktu kecil SD lah, aku pernah ngaji di masjid. Ngaji di masjid, namanya aku bapakku mualaf, aku nggak pernah diajarin agama teman-teman. Aku ngaji waktu kecil, aku dulu nggak tahu kalau ada yang namanya sholat Jumat. Jadi ngaji habis maghrib, di absen tuh hari Jumat tuh, kau sholat Jumat. Tiba aku kau sholat Jumat, nggak tahu aku bilang. Kenapa kau nggak tahu? Ya aku nggak tahu, aku bilang. Ada kawanku yang ngebela. Mualim, dia baru ngaji. Tapi Islamnya kan udah lama. Tapi dia Nias, oh aman lah katanya. Termaafkan, gak dianggap teman-teman. Capek kali jadi Nias ini, sumpah. Dari kecil dibully, sekarang sosial media menggila. Bulian Nias, pindah ke sosmed. Maksudku konten kreator Karo, Bata, Cina itu banyak. Tapi kenapa ada konten kreator ini dibully? Kalian tahu Perlin Zaluku teman-teman? Yang kontennya detik, tatapan tajam Perlin Zaluku, zep. Apa yang salah dari konten? Dibully, itu komen-komennya di TikTok, Nias Bujang katanya. Wah ini jahat kali, itu Nias Bujang biru bisa diklik di TikTok. Sekian dari aku Yasman, terima kasih. Yo sahabat kita, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Rido, aku punya bapak penderita diabetes yang anggota tubuhnya masih lengkap. Iya kan? Jujur aku sebagai anak harusnya iba. Tapi kalau nengok bapakku yang egonya tinggi kali, aku malah emosi gitu. Maksud aku udah kena penyakit gula, kenapa nggak percaya sama dokter? Tiap kali aku ingatkan gitu, Pak jangan makan ini, jangan merokok. Dia selalu bilang, kok gak usah percaya kali sama dokter, yang ngasih sakit itu Allah. Yang ngasih sakit memang Allah, tapi yang merokok sama minum cappuccino cincau kan dia ya. Dia yang bikin sakit. Maksud aku kok ada orang sakit gak percaya dokter, tapi percaya sama tetangga kan kawan. Masalahnya aku aman aja gitu kalau tetangganya dukun atau apa. Ini tetangganya kena penyakit gula. Aku gak masalah juga kalau kena penyakit gula tapi udah sembuh. Masalahnya Wak Timin ini kakinya tinggal satu. Berarti kan gagal kan? Kok bisa gitu? Ada orang yang gak percaya dokter tapi percaya sama tetangga. Ini kan sama aja kayak gak percaya Habib Jafar tapi mau dicium sama Gufron. Makoli inna. Syududu katanya. Iya gitu, capek lah kawan-kawan. Karena gak cuma penyakit gula, dia juga itu kena penyakit stroke, tapi ringan. Penyakit stroke ringan tuh kayak stroke newbie gitu lah. Jadi cacatnya gak pala kali gitu. Dan kata dokter, dia bilang kalau penyakit ini sering kali halusinasi. Kayak tiba-tiba nengok kiri. Dan bapakku percaya kalau itu karena malaikat, lihat malaikat kawan-kawan. Aku jujur aja gak percaya, kenapa? Karena gak masuk akal gitu. Kita aja negor kawan tuan. Kalau negor kan cuma nengok aja. Tapi ini udah nengok mutar kawan-kawan. Berarti kan kalau ini memang karena malaikat. Malaikatnya kan usil ya. Soalnya ditegur kan. Bapakku nengok. Malaikatnya gitu. His. Kalian bisa bayangkan kalau malaikatnya lebih usil. Habis ngapain nepok sebelah kiri. Tiba-tiba nepok sebelah kanan. Bapakku nengok kiri. Nengok kanan, terus saya tuh kanan kiri, tiba-tiba bapakku joget boxing. Terima kasih Rida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin bang, aku rambutan mentah. Dan aku dari Aceh. Aceh Milan. Sumpah, aku malam ini seneng kali. Tuhan masih ngasih kesempatan aku, kedua untuk dijuriin sama Bang Oki. Yang pertama hadiah film udah gak dapet aku bang.
gagal langsung pulang. Seneng kali aku dijurin Bang Oki karena apa? Ini abang-abang aktor, 11 juta viewer guys. 11 juta penonton. Pakai apa 2 juta Bang, perlu kali aku Bang. Sumpah Bang, banyak kali utangku semenjak di Medan ini Bang. Mau ku bacain Bang. Mubarok 300. Agong 300. Bahkan Ilham Abai Bang, aku kerja sama dia, tetap utang aku 700 Bang. Tolong dong Pak Dedek Bocil Bang. Bang, sumpah Bang, aku ini dari Aceh, merantau ke Medan. Menurutku Liga Tarkam di Aceh keras. Buktinya Bang Oki gak dibayar di Aceh kan Bang. Keras sekali sumpah aku, sampai sekarang kan Bang. 11 juta juga itu gak terbayar kan Bang. Dan jujur, Liga Tarkam di Aceh itu keras. Misalnya kalian lihat Piala Dunia gitu-gitu, pemain di tackle salaman damai. Di Aceh gitu juga, salaman damai. Di Polres. Dan cuman di Liga Tarkam Aceh, Lesmen lagi lari, dek, kesandung mendepan Pario. Keras sekali gitu. Itu masih pertandingannya. Belum lagi outfitnya. Bajunya tetap baju bola, tapi celananya celana jeans pakai dompet rantai. Ke lapangan bola pakai dompet rantai untuk apa? Gitu. Searjen apa bawa dompet gitu. Emang kan pernah nengok striker, lagi nyepak bola, buk, gol. Beli somai ya. Gak pernah kan, dompet rantai loh. Ku tengok dia mainnya ke kiri terus. Pas ku tengok ke arah penonton, cewek narik, sayang ayo pulang. Ditarik-tarik rantainya, ayo pulang, kamu gak cocok main bola. Kamu cocoknya jual mie Bangladesh. Sumpah dan aku Bang, terlahir dari keluarga atlet. Mamaku main poli dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun. Belibet ah. Dari umur 10 tahun mamaku udah main poli. Bapakku main panas dari kecil. Makanya sampai sekarang hitam. Dan omku adalah atlet pencak silat. Sabuk kuning. Sabuk putih memang gak dicucinya. Kuning sendiri. Kuning sendiri. Kutanya kenapa kuning Om? Iya soalnya kemarin sparring lawan. Sekian aku Bocil. Oke, tepuk tangan dulu buat Bocil. Sambil kita panggil di sini aja Cil. Yudi Bronze, Muslim, Yasman, dan Rido. Di depan. Bapaknya Erling Haaland. Ya, silakan. Oke, ini kita dengarkan dulu komentar dari Randika Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Malam. Aku selalu bilang sama Oki, kalau misalnya di Medan tuh storytellernya bagus-bagus. Cara bercerita, cara deliverynya pasti bagus-bagus. Cuma masalahnya di sini ada yang tua sama ada yang kecil ini masalahnya nih. Ada apa? Ada yang tua sama ada yang kecil doang nih. Terlalu jomplang nih yang satu ini. Susah sama yang satu takut durhaka. Yudi Bronze. Kalau menurut aku sih crowd work awal-awalnya bagus. Crowd working, ngolah dulu di depan gimana. Berapa nilai Pak Yudi? Ini. Apa? Nilainya? Nilai gambar kalau nggak ada nilai gambar aja oke. Yudi Cuman Bronku lukis. Yudi Bronku lukis. Apa terus yang aku kasih sama dia? kelihatannya ragu-ragu, terlalu ragu-ragu nyampein materinya. Bang Yudi gitu. Sepele dia ini, kebiasaan. Iya, half punch-nya banyak tapi punch-nya nggak ada. Jadinya. Oh. Sabar Ki, sabar. Sabar. Buat Muslim, boleh minta tepuk tangan buat Muslim. Muslim. Iya betul, itu dia yang aku tulis di sini. Roastingnya bagus, materinya 130. Kok ya dikit ya, materinya dikit, roastingnya banyak. Jadi kita tidak bisa menilai materinya sebanyak apa. Padahal deliverynya bagus, LPM-nya bagus. Sayangnya di situ. Masuk ke materinya terlalu lama. Mampus juga. Nggak usah dimampusin semua Ki, kasihan kalau dimampusin semua nggak ada yang main nanti. Oke. Jadi sayang nggak ada yang bisa kita nilai jadinya. Dikit lah maksudnya, ada nilainya tapi dikit. Keasikan ngerosting bapaknya Halan tadi. Yang berikutnya Yasman. Yasman delivery nilainya itu. Ya. Boleh dibacain nggak? Nggak usah. Oh ya. Jangan nanti tahu lah dia. Oke. 200. Gede kali Ki. Nah gini, aku tuh bukan warga daerah sekitar, nggak tahu sukunnya seberapa
dibulinya nggak tahu, kurang relate jadinya. Jadi ada beberapa. Ada nih pemain bola keturunan Indonesia berdarah Nias di Iya. Eropa. Di Eropa malah. Namanya adalah Kenny Tete. Bagus Iya lagi bener, namanya. Kenny Tete. Bener, namanya Kenny Tete. Kenny Tete. Kanan apa kiri? Jadi ada beberapa yang gak relate. Aku tuh harus mikir ini apa ya? Aku tadi bahkan sampai nanya ke Oki. Iya. Gitu. Itu mempengaruhi. Tapi mungkin dari aku aja. Yang lain mungkin beda. Itu juga kerelatean. Parah kita gak taunya. Relate aja masalah relate. Tapi sisanya oke. Buat Rido, under. Kalau tadi sih dilihat under banget. Kurang waktunya masih 2 menit 34 detik. Oke lah kurang waktunya. Emang stand up-nya gak kurang? Ya sama kurangnya, oke. Ada lagi, yang terakhir, bocil ya terakhir ya? Terakhir ya? Bocil. Half punch-nya banyak yang kuat, punchline-nya malah gak kuat. Itu yang jadinya bingung. Kekuatan, gak tahu ya, rata-rata orang-orang Medan secara half-nya tuh jago, nyari diksi, menempatkan half punch-nya bagus. Tapi kenapa kalau bocil punch-nya malah gak dapet, half-nya malah lebih besar. Sayang jadinya. Sisanya aman. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Randika Jamil. Popon. Ya Pak Yudi, enak-enak sendiri aja main-main terus ya. Sampai overnya banyak banget. Dan nilainya jadi berkurang. Udah mah. Emang kok kasih nilai dia? Itu dia udah mah kurang juga kan nilainya. Dikurangin over, makin kurang lagi Pak Yudi. Ih jahat kali Bang Popon ngasih nilai padahal 35 ya Allah. Padahal batas paling kecil 50. Ih dia ngasih 35. Gak ada, enggak. Gila. Tapi padahal bagus loh tadi baterai HP Yuasa itu. Iya. Awal-awal tuh baterai Yuasa. Tapi habis itu kurang sih sama materinya Pak Yudi. Padahal gue sempat lihat tuh di menit 2.30 Pak Yudi ngeliatin waktu. Gue pikir wah kedistrak waktu nih ngeliatin waktu. Malah kelewatan waktunya. Percuma ngeliat waktu. Kata gue tadi udah ngeliat nih. Udah keganggu kali ini sama waktu. Tapi kelewatan gak keganggu ternyata dia. Orang lewat-lewat aja gak dipikirin. Nah kalau Muslim ya gue sih nilainya bagus-bagus aja ya. Terlepas dia gak ada materinya. Karena pasti kan itu improve ya. Iya kan, lu kan gak tahu urutannya kalau tampil setelah Pak Yudi kan? Oh udah tahu dari kemarin? Oh udah lama, jadi lu udah nyiapin itu? Oh itu bagus juga. Materi berarti iya, makanya gue, karena kan ngecengin penampilan sebelumnya juga gak serta-merta asal ngecengin. Kalau gak bagus mah gak lucu juga gitu. Tadi dia bagus Cuma juga. dia gak tahu gak sebagus itunya. Ternyata bener-bener gak bagus. Jadi ketolong ya Bang ya. Jadi mendongkrak penampilannya Muslim gitu dengan penampilan Pak Yudi yang sebelumnya. Ngidupin orang mati. Yuasa ini bagus juga tuh. Tadi udah Yuasa buat baterai HP, ini Yuasa ngidupin orang mati. Keren-keren nih. Selanjutnya. Apa sih keren-keren? Yasman ya, iya bener. Mengganggu di awal tuh soal lu cerita orang Nias nggak jago main bola, dia dibully karena nggak jago main bola. Itu mengganggu di awal emang identik ya Nias sama bola gitu. Kalau misalnya lu orang timur mungkin kita, oh iya orang timur main bola banyak kan yang jago-jago gitu ya. Tapi kalau masalah Nias dibully emang gue tahu tuh dari komen di Ferlin Zaluku memang. Gue sering baca tuh komen-komen emang kenapa sih orang ini kesian banget. Orang cuma nengok tatapan di kata-katain orang. Itu aja materi. Secara delivery bagus sebenarnya DPD. Waktunya pas juga. Selanjutnya ada Rido kurang Rido. Gue gak tahu kenapa ya kurangnya. Secara cerita apa karena lu ceritain bokap lu gitu yang misalnya kita nggak peduli amat sama bokap lu gitu ya. Perkara dulu bokap lu sakit apa tuh bodo amat gitu ya, kita kan bukan bapak kita juga. Tapi jadinya kita kurang ikutin ceritanya gitu. Padahal mungkin bisa kalau bawain tentang elu gitu ya, kita jadi lebih mau merhatiin gitu. Secara materi masa ada, cuma secara tawanya aja kurang gitu. Sehingga mungkin itu yang bikin lu nggak pede sampai nggak nyelesain sampai waktu yang di Bekasi gitu ya. Terus ada Bocil ya di awal-awal banyak ngomongin internal sama Oki dan komunitas ya soal utang-utang gitu. Tapi penampilannya bagus juga gitu secara deliverynya.
ketawanya ada gitu, bagus. Udah gitu aja, terima kasih. Oke, tahan dulu. Siapa tahu ada yang mau dikasih Imani lagi. Kalau yang di sini ada Pak? Apa ketawa sih? Kenapa Ada Pak? ditagih? Ada Pak yang di sini? Satu aja Pak, satu aja. Iya. Oke, jadi Muslim. Silakan Mas Muslim. Asik. Ya. Cair. Biar ini Oke. Udah sambil jalan balik aja ya. Terima kasih Cair semuanya. 12.500. Lumayan. Cair 12.500. 17.500. Oh udah naik goceng. Naik goceng. Enak emang jadi MC ya. Nodong-nodong. Itu saya setiap regional di setiap season begitu Pak. Nanti final saya nggak ikut ya Bang. Mulai lucu. Ya. Nanti Bang Valen juga ngasih nih. Bang Valen orangnya gatel. Hari Minggu. Bang Valen tuh orangnya nggak enakan. Kalau misalnya ada yang dapat, oh masa yang ini nggak dapat gitu Bang Valen biasanya. Oke, kita ada 3 lagi sebelum break. Jadi untuk yang di luar itu mau ada mau masuk atau enggak? Oke, kalau enggak berarti ya sudah. Kalau ada yang mau masuk biar masuk dulu supaya nggak mengganggu. Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan untuk Aldi, Rafli, ASW dan Indah Indong. Aldi duluan, silakan Aldi. Yuasha Baterai Istimewa. Selamat malam semuanya. Pak Dalipul. Perkenalkan nama aku Aldi. Aku adalah seorang kuli bangunan. Kuli bangunan itu sama kayak kerjaan lain. Ada jabatannya. Jabatanku di kuli sebagai kernet. Kernet, jabatannya paling rendah, yang paling bawah. Kernet, tukang, kepala banteng. Kuli bangunan itu gajinya kecil. Apalagi jabatanku kernet, kecil kali. Itu kecil kayak cacingan, kecil. Dan karena aku kuli bangunan, aku jadi miskin. Sumpah. Aku benci sama orang yang ngaku-ngaku miskin. Benci kali aku. HP-nya iPhone, motornya baru tanpa engkol. Makan nasi pakai chicken crust. Kalau aku bilang itu bukan miskin, itu namanya kurang bersyukur. Aku nih orang miskin, aku makan nasi, lauknya nasi. Aku minum air putih, airnya air nasi. Iya. Dan sebagai kuli ini, aku kuli dan aku miskin, efek sampingnya aku kurus. Terlihat dari samping, kurus. Karena aku kurus, banyak orang yang ngasih saran sama aku. Aldi, makanannya banyak, biar gemuk. Kalau makan jangan sedikit kali. Enggak semua orang yang makan banyak, itu gemuk. Contohnya cacing. Cacing makannya banyak, gemuk enggak, cacingan dia. Tambah kali Bun. Dan enggak semua orang gemuk makannya banyak. Ada juga orang gemuk makannya sedikit. Bedanya, menurutku orang gemuk sama orang kurus makannya sama-sama sedikit. Bedanya orang kurus makannya sedikit, orang gemuk sedikit-sedikit makan. Ngatain popon. Kalau ada sekop yang patah, jangan dibuang di dalam parit. Kalau ada kata Terima kasih Aldi. Terima kasih. Terima kasih Aldi. Selanjutnya Rafli ASW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rafli, aku anak tukang jamu. Bukan jamu gendong ya, jamu gerobak. Gerobaknya digendong. Yuasa stand up olahraga. Ngomongin olahraga, ayahku yang paling ngerti bang. Karena hampir tiap atlet siap olahraga datangnya ke tukang jamu. Atlet-atlet sakit tuh. Pesepak bola, habis main bola, datangnya ke siapa? Ke ayahku. Wah, betisku pegal-pegal, dikasih jamu pegalinu.
Petinju tangannya kebas nggak berasat. Datangnya ke siapa? Ke ayahku. Wak, tanganku putus. Iya. Kok putus tangan kau? Main berapa ronde? Enggak, dibegal aku. Jamu apa ya Wak yang bagus? Ke dokter pada. Bayangkan, udah setara dokter toh kalian. Enggak siap aku sumpah. Enggak siap aku. Halodoc, aplikasi Halodoc tahu? Kalah saing sama Halo Wak. Paracetamol kalah saing sama temulawak. Lawa. Dan kuperhatikan ya, kebanyakan yang beli jamu ayahku tuh atlet lari. Sehingga aku jadi tahu, ternyata orang lari itu ada tujuannya. Lari di pagi hari, pengen jantungnya sehat. Lari di sore hari, pengen jadi polisi. Lari ke Malaysia, pengen selamat dari hutang. Dan olahraga lari ini banyak cabangnya bang. Ada lari jarak pendek. Lari yang jaraknya segini. Selangkah aja. Jaraknya 400 meter. Ada lari maraton. Lari maraton ini jaraknya bisa sampai 40 kilometer. Mungkin bagi abang orang Jakarta itu biasa aja. Tapi bagi kami orang Medan itu setara lari dari ujung ke ujung. Ini misalnya kita lari nih ya. Kita start. 10 kilometer pertama masih oke. 20 kilometer baru sadar peserta tinggal 1. Lanjut lagi set. Pas sampai finish udah disambut sama kawan-kawannya. Mak tolol kali ya. Nek angkot badah. Hadiahnya kambing. Kalau hadiahnya sepeda masih bisa kau pulang naik sepeda. Ini kambing, pulang naik kambing kau. Ada juga lari estafet. Lari estafet ini lari yang bawa tongkat. Yang tongkatnya dioper ke kawannya, kawannya ngoper ke kawannya lagi, terus kawannya lari ke Malaysia. Masih ada utangnya. Dan memang harus tongkat bang, gak boleh lele. Wak, pegangan wak. Wah, jijik aku, dah banyak kali aku kepatel. Itulah kenapa semua unsur olahraga ada larinya. Sepak bola, catur, lari kan rajamu itu. Tinju, lari tulangku ini wah. Tulangnya lari ke Malaysia. Pas ditanya, mana tulangmu? Emang orang ngerti aku, lah orang Jawa. Sekian nama aku Rafli, thank you. Indah Indong, peserta wanita pertama malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam supporter USA. Kenali aku Indah Indong, Indah Jeledong. Jelek-jelek kayak gini. Jelek-jelek kayak gini aku juga pakai skincare bang. Mulai dari pakai cewek lain bang pakai 1-2 bulan itu glowing bang. Aku bang pakai 1-2 bulan yang tadinya halal bang jadi haram ke muka aku bang. Mohon maaf kawan-kawan sebelum aku berhijab, aku juga pernah coba pakai baju tali 1. Cewek lain bang pakai baju tali 1 itu kelihatan seksi bang. Aku bang pakai baju tali 1 jatuhnya kayak kernet membongkar muat. Tapi nggak apa-apa kawan-kawan, aku tetap bersyukur dengan muka aku yang kayak gini. Nggak ada orang yang anggap aku negatif. Contohnya bang, cewek cantik pulang malam itu dianggap gak beres bang. Aku bang pulang malam paling tetanggaku ngomong, ih udah berapa rumah itu yang dicicinya. Berat-berat itu jeans semua. Cewek cantik bang, lewat depan gang itu selalu digodoi abang-abang. Adek, mana dek? Aku bang lewat depan gang, aku bang yang godoi abang itu. Ku lepas lagi talinya bang. Dan mohon maaf di sini ada yang percaya aku pernah bodoh pakai aplikasi. Aku pernah pakai aplikasi dan ada yang ngechat aku kayak gini. Dek bisa, sebulan berapa? Udah kayak ini ya kosan berapa sebulan? Heran kali aku.
Dan di sini ada yang percaya mantan aku itu ada 11. 11. Dan alhamdulillah 11-nya sama bang. Naruto memang pacar mantanku bang. Dan kawan-kawan di sini ada yang percaya aku guru? Ada? 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 Muridku gak percaya aku gurunya bang. Gak percaya muridku. Kawan-kawan aku ngajar 3 mata pelajaran eksata, IPA, fisika dan biologi. Dan alhamdulillah sekarang gajiku udah sangat melejit 6,8 gigabyte. Dan kawan-kawan yang harus kalian tahu, muridku itu siswa alam gaib. Serius, anak klub bola yang masuknya 3 kali seminggu. Dan kita kalau ngajar mereka harus ngajarnya itu udah aku udah sekian, udah lewat. Aldi, Rafli boleh ke depan bersama dengan Indah. Indah, Rafli dan Aldi silakan. Kireng dulu, Bang Oki. Jadi Indah bener. Udah. Itu disuruh percepat, disuruh cepat komennya. Indah, Rafli. Oke, Indah sama Rafli ya. Ada 3. Ada 3. Ada 3. Indah, Rafli. Indah sama Rafli ya. Ada Aldi. Sama Aldi. Indah udah lama stand up Indah? Breaknya lama. Dia stand up 2016 terus break 8 tahun. 8 tahun 8 breaknya. tahun. Lah baru mulai lagi nih berarti. Enggak ya, agak jelek matematika aku ya. Oh kok sempat ikut Liga Tarkam. Oh sempat gabung komunitas berarti. Oh pantesan. Stand upnya rapi maksudnya. Orang ini tadi Kang Dika nanya, Bang Batra nanya. Baju tali 1 tuh apa? Tank top. Iya. Nah, aku harus ngejelasin kan jadinya. Orang ini gak tahu baju tali 1 tuh dikira orang ini apa baju tali 1. Tank top. Kok juga gak tahu kan Bang? Sangat kapan ya? Kira cuman baju tali aja. Masa gitu? Gue pikir yang ini gaun yang sebelah sini doang gitu. Enggak, di sini bilang tank top tuh baju tali 1. Itu. Jurinya gak riset nih jurinya. Bukan jurinya gak riset Bang. Diksinya beda, kitanya gak percaya gitu. Emang ngebayangin lagi. Aku jujur ngebayangin. Cuman langsung hilang gitu aja. Kok bisa? Gak mungkin gitu. Kok bisa? Gak mungkin. Kita ngayalnya bareng tapi lucu kali. Tadi dia. Apa tadi yang rumah? Bilang, Cuci. Udah berapa rumah yang dicuci? Berat lo itu jin semua. Tukang cuci deh rupanya. Ini bagus Indah, nggak ada masalah apa-apa ya, paling dirapin lagi aja. Mari closing paling ya. Paling closing tadi, tapi kita kaget sih sama closing. Jujur kita kaget, kau kayaknya nggak tahu waktu mau habis, kau begitu nengok kayak, wah itu habis. Nggak tahu kita apa closingnya, tapi oke aja. Rafli. Aldi. Rafli dulu Bang, kan kesana Bang. Aldi. Terakhir. Rafli udah berapa lama stand up? Baru? 3 tahun. Di komunitas mana? Oh orang Tebing, oke. Gak apa-apa. Aman. Lari jarak pendek seberapa tadi Pi? Seberapa? Lari jarak pendek? Asik. Kita terhibur sama yang gitu-gitu tadi. Terima kasih ya Rafli ya. Aldi, tepuk tangan buat Aldi. Tepuk tangan buat Aldi. Luar biasa. Kita tidak akan terhibur tanpa ada Aldi teman-teman. Terima kasih Aldi. Terima kasih. Popon Kerok selanjutnya Pon. Ya, Aldi udah lama ikut stand up Aldi. Kelihatan. Gak apa-apa, semangat. Kita semua pernah ada di fase itu. Betul. Kita semua pernah ada di fase itu. Jadi
Ya udah nggak apa-apa, stand up aja terus. Betul, terus. coba-coba Tapi aja berubah. terus. Jangan nggak berubah. Kalau udah stand up terus berubah. Ini jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Ngelihat teman-teman yang stand up semua segala macam diperhatiin. Habis ini mulai ke komunitas, nulis lagi, open mic lagi. Tapi udah gabung komunitas Aldi? Oh, di gabung mana? komunitas mana? Stand up di Medan. Wih, mantap. Saya keluarkan hari ini. Jangan. Ke tebing aja, ke tebing. Kalau nggak ke Binjai, Pakam, mana lah udah. Baru sebulan Pon. Udah benar, gabung stand up Indo Medan, belajar. Banyak yang lucu-lucu kan dari Medan. Masa disuruh keluar, Ke kesian tebing banget. aja, udah. Jangan ke Dia tebing. udah ada. Kalau ke tebing yang 3 tahun aja begini. Mending Medan yang break 8 tahun kayak Indah ya kan. Indah Medan kan? Medan, Stand stand up up Indo Medan dia. Dulu ikut, enggak ya? Enggak. Pakam dia, Oh, Pakam. oh, ke Ejajo, Pakam, stand up Indo Pakam. Ya nggak apa-apa, pokoknya bergabung aja Aldi ya, biar nggak grogi sama kualitas. Iya, nggak apa-apa. Kualitas punchline-nya jadi lebih berkembang karena punchline-punchline yang dipakai sama Aldi kebanyakan tuh kayak punchline-punchline lama gitu loh, yang kayak nasi lauknya nasi, cacing-cacingan itu tuh udah kayak pola. Dulu ada pola yang dipakai sama Bang Bintang itu yang A, B jadi AB itu tuh sama tuh polanya yang dipakai. Ya, Pola tapi biasa. nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting jadi tempat belajar nih. Betul. Itulah hebatnya Yuasa ini, memberi Ya, tempat belajar luar biasa. Oke, ada lagi Pon? Udah cukup Bang. Cukup ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan break dulu dan mohon teman-teman yang sudah maju juga jangan langsung pada balik karena nanti juga akan ada makan dan kita mengumumkan 10 pemenang hari ini di akhir segmen. Jadi semuanya mudah-mudahan ada di sini dan untuk yang di Palembang kemarin 10-10-nya minimal mendapatkan masing-masing Rp500.000. Wih, yang 10 besar. Yang 10 besar. Oke. Dan di babak final hadiahnya adalah puluhan juta rupiah. Jadi tetaplah bersama kami di Yuasa Stand Up Olahraga League. Akan Harimu. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Nah, JM Team ini ada informasi penting. Kalau Yuasa juga ada aki khusus motor dengan CC besar. Namanya aki motor Yuasa Big Bike. Ini emang aki yang didesain khusus untuk motor-motor ber-CC besar. Memiliki kapasitas ampere yang cocok untuk motor ber-CC besar. Bebas kebocoran dan bebas perawatan. Karena menggunakan separator AGM. Absorber glass mat. Untuk komponen sistem ventilasi memiliki fitur valve and amp flame arrestor. Aki motor Yuasa Big Bike bisa diperoleh di toko aki atau bengkel kesayangan kamu. Selain itu bisa dipesan online melalui marketplace atau langsung ke Yuasa App. Tinggal download di Apple Store dan Google Play. Yuasa, nyalakan harimu. Bila memang kau tak bisa bersama. Kenapa nggak berubah nama biniku ini? Kalau hilang udah cerai berarti. Ya. Materinya lucu, cuma gimana kami menayangkannya. Kalian tuh harus, kau diam Jerry, jangan ketawa. Kau adalah orang kedua setelah Yudi Brok yang kulukis, biar kau tahu. Aji Jan nelpon ku angkat. Ih, Adek. Udah tidur Bang Arhan kan? Kamar mandi. Duduk Bang ke kiri, ke kanan. Mau mere aku sepanjang jalan Bang. Ke kiri, don't was putar ke kanan. Wih. Sekarang setelah aku resign dari Oki Rengga, aku tunjukkan sama kalian semua. Aku nyesal. Makin kaya dia. Buat Agung, makan kok lah balik ke Medan ini. Ki, jam berapa sekarang? Jam 50 juta hasil. Acara ini dipersembahkan oleh